Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari kelas PGMI B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan adalah salah satu periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Periode ini berlangsung semenjak kembalinya Belanda bersama tentara sekutu pada tanggal 13 Oktober 1945. Hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27. Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yang baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan perjuangan dan revolusi mempertahankan kemerdekaan ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara militer dan juga diplomasi. Yang pertama, perjuangan militer atau perlawanan bersenjata adalah salah satu elemen dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Selain melalui perlawanan bersenjata ini, Indonesia juga berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur yaitu jalur diplomasi atau negosiasi dengan Belanda serta mencari dukungan dari dunia internasional. Hal inilah yang disebut sebagai perjuangan diplomasi. Jalur diplomasi ini umumnya diambil setelah terjadi kebuntuan dalam perjuangan melalui jalur militer. Kemudian, apa sih pentingnya mempelajari materi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Yang pertama, perwujudan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena banyak negara lain yang sampai saat ini belum merdeka. Namun Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Yang kedua, sebagai pelajaran hidup yang berarti bagi rakyat Indonesia jika mendapatkan kemerdekaan tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu sebagai pelajaran betapa pentingnya menghormati jasa para pahlawan. Dan yang keempat, menghargai setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia. Kelima, mempertahankan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, ras, budaya yang ada di Indonesia. Dan kemudian yang keenam, semangat juang para pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Semangat juang itu juga bisa ditiru para generasi muda saat ini. Pertama, perjuangan militer atau kekuatan bersenjata. 1. Pertempuran Medan Area pada tanggal 13 Oktober 1945 di Jalan Bali, Medan, Sumatera Utara. Pasukan Serikat mendarat di Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1945 di Medan bersama dengan Nica. Kemudian terbentuklah TKR oleh pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda. Pada tanggal 13 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sebuah hotel yang diakibatkan seorang penghuni hotel menginjak lencana merah putih. Hal ini mengakibatkan 96 korban luka-luka karena pertempuran tersebut. 2. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 26 Oktober 1945 di Jawa Tengah. Pertempuran ini diawali dengan tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan tujuan mengurus tawanan perang. Bentrok terjadi karena tentara sekutu dengan Nica yang mau membebaskan tawanan tersebut. Setelah perundingan antara Soekarno dan Brigadir, tentara tersebut meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Ketiga, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya ini juga dikarenakan Mayor Jenderal Robert Monson berultimatum, pemimpin dan orang Indonesia yang memiliki senjata harus lapor dan menyerahkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan tangan diangkat. Hal itu dianggap sebuah penghinaan untuk rakyat Indonesia, khususnya pejuang rakyat Indonesia, dan ultimatum tersebut ditolak. Pada 10 November pagi, tentara Inggris memulai aksinya yang mengakibatkan korban berjatuhan. Tokoh dari Indonesia ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bung Tomo, dan Gubernur Suryo. Keempat, peristiwa Merah Putih, Manado, Tomahan, Minahasa. Tepatnya pada 14 Februari 1946, Kenil menyerang pasukan Belanda dan berhasil mengambil alih senjata dan dilanjutkan membebaskan petinggi-petinggi Kenil yang ditangkap dan mengibarkan bendera merah putih di Sulawesi, khususnya di Minahasa dan Manado. Dan Sam Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan dan membentuk Ormas BPPKR. Namun, pada tanggal 16 Februari 1946, Belanda menangkap De Vries, petinggi Kenil, dan Dr. Sam Ratulangi yang ditawan oleh Belanda. Kelima, Bandung Lautan Api. Tepatnya pada tanggal 23 Maret 1946, 7 jam sekitar 200.000 penduduk membakar rumah dan harta bendanya dan juga menuju Pegunungan Selatan untuk meninggalkan kota Bandung.
Keenam, Puputan Margarana di utara kota Tabanan, Bali. Tepatnya pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mengirim pasukan berjumlah kurang lebih 2.000 pasukan yang diikuti pihak Belanda yang kemudian 18 November 1949, pasukan Ciung Wanara menguasai detasmen polisi Nica, Tabanan, dan merampas senjata lengkap dengan artilerinya, dan pasukan kembali ke desa Adeng Marga, Tabanan. Namun, pada tanggal 20 November 1949, Belanda mulai mengepung desa Adeng Marga dan menyerang Bali dan juga Lombok. Dan Belanda juga mengepung pasukan Ngurah Rai dan akhirnya I Gusti Ngurah Rai tewas tepatnya pada tanggal 20 November 1946. Terakhir yaitu peristiwa Westerling terjadi pada tanggal Desember 1946 sampai Februari 1947. Tepatnya disebabkan karena pasukan Belanda yang menggusur daerah Sulawesi Selatan dari pejuang Republik Indonesia dan ingin mengalahkan rakyat yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur, dan berakhir pada tanggal 7 sampai 25 Desember 1946, pasukan Westerling membunuh 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa. Kedua adalah dengan cara diplomasi. Pertama, Perjanjian Linggarjati. Jepang menetapkan status quo yang nantinya Afne dan Nica datang ke Indonesia. Hal itu menyebabkan konflik terjadi. Semua pemimpin menyetujui adanya perjanjian daripada perang karena akan merugikan kedua belah pihak. Namun sayangnya, Belanda tidak setuju dan hanya mengakui Indonesia atas Jawa Madura, sedangkan Sumatera tidak. Isi perjanjian Linggarjati adalah kemudian Komisi Tiga Negara atau biasa disingkat KTN. Komisi Tiga Negara atau KTN terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Agresi militer satu yang dilakukan Belanda menyebabkan timbul reaksi di negara lain. India, Australia menginginkan agar konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda dibicarakan di sidang PBB, dan hal itu diterima pada tanggal 31 Juli 1947. Lalu PBB menyarankan Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata dan diawasi oleh Komisi Konsuler. Dr. Walter Foot, Amerika, ada pula konselor dari Belgia, Prancis, Cina, dan juga Inggris. Namun hasilnya tidak memuaskan dan PBB akhirnya mengusulkan adanya KTN Komisi Tiga Negara. Adapun peran KTN, tujuan KTN, tugas KTN. Kemudian yang ketiga adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 dan 17 Desember 1947 ditandatangani. Perjanjian Renville lokasinya di kapal USS Renville Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya ada Perjanjian Romroyen yang terjadi pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1948. Adapun hasil kesepakatannya. Dampak dari perjanjian tersebut adalah Soekarno kembali diasingkan dan ibu kota sementara Republik Indonesia yaitu Yogyakarta, Syafruddin Prawira Negara sebagai PDRI, kemudian adanya gencatan senjata Indonesia-Belanda dan dilaksanakannya KMB Komisi Meja Bundar. Selanjutnya ada Konferensi Inter-Indonesia yang terjadi pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan 30 Juli 1949 di Jakarta. Dilatar belakangi karena pembentukan negara federal. Republik Indonesia mengadakan Konferensi Indonesia dan Negara Boneka yang dibentuk oleh Belanda yang didasarkan Perjanjian Romroyen, dan KMB juga diikuti Republik Indonesia. Dan perilaku negara pecahan BFO, perubahan sesudah adanya agresi militer II, delegasi tokoh-tokoh yang ikut serta adalah Muhammad Hatta dari Indonesia, Sultan Hamid II Pontianak, dan Anak Agung NTT, yaitu delegasi BFO. Adapun hasil KII dan hasil KII II. Selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 20 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tokoh-tokoh yang ikut serta dalam KMB ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan Dr. Andes Muhammad Rom, Profesor Dr. Supomo, Mr. Ali Sastromijoyo. Yang terakhir adalah penyerahan kedaulatan yang terjadi di Jakarta, Indonesia dan Amsterdam, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan kedaulatan ini, Indonesia dibentuk seperti negara federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan kerajaan Belanda. Tokoh yang ikut serta adalah Muhammad Hatta, Ratu Juliana, Sultan Hamid II, Mr. van Marseven. Kejadian Belanda mengakui jika Indonesia adalah negara de facto dan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 yang kemudian secara resmi Belanda menyatakan negara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.